Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan beberapa materi pertemuan pertama hingga ke-7 mata kuliah biopsikologi. Adapun nama-nama dari kelompok kami yaitu yang pertama Nur Fadilah, yang kedua Nurul Fadilah Muda, yang ketiga Nurul Atikah, yang keempat Nur Hisham Fitriyah, dan yang kelima Nurul Aulia Al-Mukarramah. Adapun materi-materi pembahasan kita yaitu yang pertama peran biologi, mean-brain behavior, dan strategi riset. Yang kedua sel dan saraf impuls. Yang ketiga mekanisme kerja sel saraf. Yang keempat sistem saraf dan korteks. Yang kelima sinapsis, neurotransmitter, dan obat-obatan. Yang keenam cerebral cortex dan plastisitas otak. Dan yang ketujuh visual coding, penglihatan, dan sistem auditorik. Kemudian untuk materi pertama, yaitu peran biologi, mean-brain behavior, dan strategi riset akan dibacakan oleh Nurul Atikah. Untuk Nurul Atikah, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertama. Psikologi biologis merupakan studi tentang fisiologis, evolusi, dan mekanisme perkembangan perilaku dan pengalaman. Ini kira-kira identik dengan istilah biopsikologi, psikobiologi, psikologi fisiologis, dan ilmu saraf perilaku. Syarat psikologi biologis menekankan bahwa tujuannya adalah untuk menghubungkan biologi dengan masalah psikologi. Ilmu saraf mencakup banyak hal yang relevan dengan perilaku, tetapi juga mencakup lebih banyak detail tentang anatomi dan kimia. Next. Berbeda dengan penjelasan akal sehat, penjelasan biologis perilaku jatuh ke dalam 4 kategori. Yang pertama, penjelasan fisiologis, yakni penjelasan yang menghubungkan suatu perilaku dengan aktivitas otak dan organ lainnya. Kedua, penjelasan ontogenetik, yakni penjelasan yang menggambarkan bagaimana suatu struktur atau perilaku berkembang, termasuk pengaruh gen, nutrisi, pengalaman, dan interaksinya. Penjelasan yang ketiga adalah penjelasan evolusi, yakni penjelasan yang merekonstruksi sejarah evolusi struktur atau perilaku. Dan penjelasan yang terakhir, penjelasan fungsional, penjelasan yang menggambarkan mengapa struktur atau perilaku berevolusi. Next. Penjelasan biologis tentang perilaku meningkatkan pikiran tubuh atau masalah pikiran otak. Kemudian apa hubungan antara pikiran dan otak? Pandangan yang paling luas di kalangan non-ilmuwan itu ada dua, yakni dualisme dan monisme. Pandangan dualisme adalah pandangan yang berkeyakinan bahwa pikiran dan tubuh adalah jenis zat yang berbeda yang ada secara independen. Kemudian, pandangan monisme adalah pandangan yang berkeyakinan bahwa alam semesta hanya terdiri dari satu jenis zat. Nah, pandangan monisme ini dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, materialisme, pandangan bahwa segala sesuatu yang ada adalah material atau fisik. Kemudian mentalisme, pandangan bahwa hanya pikiran yang benar-benar ada dan bahwa dunia fisik tidak dapat eksis kecuali beberapa pikiran menyadarinya. Kemudian identity, yakni pandangan bahwa proses mental dan jenis proses otak tertentu adalah hal yang sama, yang dijelaskan dalam istilah yang berbeda. Next. Dalam genetika perilaku ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori Mendel. Teori Mendel adalah teori yang lahir pada abad ke-19. Teori ini memiliki beberapa pandangan. Yang pertama adalah pewarisan itu terjadi melalui gen. Kemudian, kromosom adalah untaian gen yang biasanya berpasangan. Gen adalah unit hereditas yang mempertahankan identitas strukturalnya lintas generasi, dan genotype adalah ekspresi dari pasangan gen. Kemudian yang kedua itu ada asam deoksiribonukleat atau lebih kita kenal dengan DNA. Ketika DNA ada sebagai untai ganda dalam heliks, itu membentuk kromosom.
Kemudian, ketika DNA ada dalam untai tunggal, itu berfungsi sebagai template untuk sintesis RNA. Sebagaimana yang terlihat dalam gambar, gambar ini menjelaskan tentang bagaimana DNA mengontrol perkembangan suatu organisme. Urutan basa di sepanjang untai DNA menentukan urutan basa di sepanjang untai RNA. RNA pada gilirannya mengontrol urutan asam amino dalam molekul protein. Next. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ekspresi genotype. Sebelum saya menjelaskan gambar tersebut, ada beberapa istilah. Yang pertama, homozigot, yakni memiliki pasangan gen yang identik pada 2 kromosom. Heterozigot, memiliki pasangan gen yang tidak cocok pada 2 kromosom. Gen dominan diekspresikan dalam kondisi homozigot atau heterozigot, dan gen resesif hanya diekspresikan dalam kondisi homozigot. Pada gambar, 4 kemungkinan hasil perkawinan antara orang tua yang heterozigot untuk gen tertentu. Seorang anak dalam keluarga ini memiliki peluang 25% menjadi homozigot untuk gen dominan, dan 25% peluang menjadi homozigot untuk gen resesif, dan 50% peluang menjadi heterozigot. Kemudian ada teori yang terakhir, yakni psikologi evolusi. Proses evolusi melalui seleksi alam adalah kebutuhan logis. Mutasi terkadang terjadi pada gen, dan individu dengan set gen tertentu berproduksi lebih sukses daripada yang lain. Evolusi menyebarkan gen individu yang paling banyak bereproduksi. Oleh karena itu, jika beberapa karakteristik tersebar luas di dalam suatu populasi, masuk akal untuk mencari cara di mana karakteristik itu atau telah adaptif. Namun, kita tidak dapat menerima begitu saja bahwa semua perilaku umum adalah produk dari gen kita. Kita perlu membedakan pengaruh genetik dari pembelajaran. Next. Penelitian hewan merupakan sumber informasi penting untuk psikologi biologis, tetapi tetap menjadi topik yang sangat kontroversial. Mengingat bahwa sebagian besar psikologi biologi adalah ahli saraf terutama yang tertarik pada otak manusia dan perilaku manusia. Kemudian mengapa mereka mempelajari hewan yang bukan manusia? Ada 4 alasan. Yang pertama, mekanisme yang mendasari perilaku itu serupa di seluruh spesies dan seringkali lebih mudah dipelajari pada spesies yang bukan manusia. Kemudian yang kedua, ilmuwan tertarik pada hewan untuk kepentingan mereka sendiri. Kemudian, apa yang kita pelajari tentang hewan itu menjelaskan evolusi manusia. Dan alasan yang terakhir, beberapa eksperimen tidak dapat menggunakan manusia karena alasan hukum atau etika. Etika menggunakan hewan dalam penelitian masih kontroversial. Beberapa penelitian memang menimbulkan stres atau rasa sakit pada hewan. Namun, banyak pertanyaan penelitian dapat diselidiki hanya melalui penelitian pada hewan. Penelitian hewan saat ini dilakukan di bawah kontrol hukum dan etika yang berupaya meminimalkan penderitaan hewan. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Nurul Atika. Kemudian materi yang kedua, sel dan impuls saraf, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Sel saraf. Sel saraf terbagi dari atas 2, yaitu neuron dan glia. Neuron ini menerima informasi dan mengirimkannya ke sel-sel yang lain. Sedangkan glia melayani banyak fungsi yang berbeda-beda. Kemudian next. Neuron. Adapun struktur neuron yang pertama adalah dendrit. Dendrit adalah serat bercabang yang semakin sempit ujungnya. Dalam bahasa Yunani yang berarti pohon. Sebuah dendrit bercabang seperti pohon. Permukaan dendrit dilapisi dengan reseptor sinaptik khusus. Tempat dendrit menerima informasi dari neuron lain. Semakin besar luas permukaan dendrit, maka semakin banyak informasi yang dapat diterimanya.
Secara umum, dendrit mengandung duri dendritik, yaitu bagian pendek yang tumbuh keluar yang meningkatkan bagian luas permukaan sinapsis. Kemudian, struktur yang kedua yaitu badan sel atau soma. Badan sel ini mengandung nukleus, ribosom, dan mitokondria. Sebagian besar pekerjaan metabolisme neuron terjadi di sini. Kisaran badan sel neuron dalam diameter dari 0,005 mm sampai 0,1 mm pada mamalia. Kemudian struktur yang ketiga yaitu akson. Akson adalah serat tipis dengan diameter konstan. Akson berasal dari kata dalam bahasa Yunani yang berarti aksis atau sumbu. Akson menyampaikan impuls terhadap neuron lain, organ, atau otot. Kemudian next. Kemudian sel yang kedua yaitu glia. Glia adalah komponen lain dari sistem saraf dan memiliki banyak fungsi. Jumlah glia ini melebihi jumlah neuron pada korteks otak. Adapun beberapa macam glia yaitu yang pertama atrosit. Atrosit ini melebarkan pembuluh darah untuk membawa lebih banyak nutrisi ke area otak yang memiliki aktivitas tinggi. Kemudian yang kedua mikroglia, yaitu bagian dari sistem kekebalan, yaitu menghilangkan virus dari jamur dan otak. Kemudian yang ketiga oligodendrosit, yang membangun selubung mielin yang mengelilingi dan melindungi akson vertebrata tertentu. Dan yang keempat, glia radial, yaitu memandu migrasi neuron dan akson dengan dendritnya selama perkembangan embrio. Kemudian next. Kemudian materi sawar darah otak. Sawar darah otak adalah penghalang permeabilitas yang sangat selektif yang memisahkan darah yang bersirkulasi dari cairan ekstraseluler otak di sistem saraf pusat. Kemudian adapun fungsi dari sawar darah otak ini yaitu melindungi otak dari serangan bakteri dan virus serta zat kimia tetapi sambil memberi nutrisi. Kemudian virus dikenali sel, membran mengeluarkannya agar dikenali sistem imun. Imun membunuh virus serta sel yang diinvasi. Kemudian next. Potensial istirahat neuron. Potensial istirahat yaitu keadaan neuron sebelum pengiriman impuls saraf. Saat diam atau istirahat, membran mempertahankan gradien elektrik, juga dikenal sebagai polarisasi. Perbedaan muatan listrik antara bagian dalam dan luar sel, potensial elektrik di dalam membran agak negatif dengan yang di luar, terutama karena protein muatan negatif di dalam sel. Perbedaan tegangan inilah yang disebut sebagai potensial istirahat atau potensial diam. Kemudian next. Kemudian kita lanjut ke materi potensial aksi. Pesan yang dikirimkan oleh akson disebut potensial aksi. Untuk memahami potensial aksi, kita akan memulainya dengan menelaah apa yang terjadi ketika potensial istirahat terganggu. Ketika membran akson diam, rekaman menunjukkan potensi negatif di dalam akson. Jika sekarang kita menggunakan elektroda yang berbeda untuk menerapkan muatan negatif, kita akan meningkatkan muatan negatif di dalam neuron. Perubahan tersebut disebut hiperpolarisasi, yang berarti peningkatan polarisasi ketika stimulasi berakhir. Muatan kembali ke tingkat istirahat awal. Rekamannya terlihat seperti ini. Boleh dilihat di gambar pertama. Kemudian yang kedua, sekarang mari kita terapkan arus untuk mendepolarisasi neuron, yaitu mengurangi polarisasi ke nol. Jika kita menerapkan arus depolarisasi kecil, kita mendapatkan hasil seperti ini. Boleh dilihat di gambar. Kemudian yang ketiga, dengan arus depolarisasi yang sedikit lebih kuat, potensi naik sedikit lebih tinggi, tetapi kembali lagi level istirahat seperti setelah stimulasi terhenti. Kemudian yang keempat, ketika potensial mencapai ambang batas, membran membuka saluran natriumnya dan memungkinkan ion natrium mengalir ke dalam sel. Potensial menembak jauh melampaui kekuatan yang diberikan stimulus. Kemudian next. Hukum Al-Arwan. Hukum Al-Arwan ini adalah
bahwa amplitudo dan kecepatan potensial aksi tidak tergantung pada intensitas stimulus yang memulainya, asalkan stimulus tersebut tercapai. Hukum Al-Arwan ini membatasi bagaimana akson dapat mengirim pesan. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya bawakan. Kemudian next. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Hisham Fitria Asri, yaitu mekanisme kerja sel saraf. Untuk Nur Hisham Fitria Asri, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu mekanisme kerja sel saraf. Slide. Dapat dilihat bagian-bagian pembagian sistem sel saraf. Pada sistem saraf dibagi dua, yakni sistem saraf pusat dan saraf keti. Next. Baik, saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan pusat dari seluruh kendali dan regulasi pada tubuh, baik gerakan sadar atau gerakan otonom. Dua organ utama yang menjadi penggerak sistem saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama, otak. Otak merupakan organ yang telah terspesialisasi sangat kompleks. Berat total otak dewasa adalah sekitar 2% dari berat total badannya atau sekitar 1,4 kg dan mempunyai sekitar 12 miliar neuron. Pengelolaan informasi di otak dilakukan pada bagian-bagian khusus sesuai dengan area penerjemahan. Manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Pada otak depan terdiri atas cerebrum, thalamus, dan hipotalamus. Otak besar atau cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak, yaitu mencakup 85% dari volume seluruh bagian otak. Bagian otak besar ini terdiri atas 2 belahan atau hemisfer, yaitu belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Pada setiap belahan tersebut akan mengatur kerja organ yang berbeda. Yang kedua, talamus. Talamus mengandung badan sel neuron yang melanjutkan informasi menuju otak besar. Talamus memilih data menjadi beberapa kategori, misalnya semua sinyal sentuhan dari tangan. Yang ketiga, hipotalamus. Hipotalamus mengontrol kelenjar hipofisis dan mengekspresikan berbagai macam hormon. Hipotalamus juga dapat mengontrol suhu tubuh, tekanan darah, rasa lapar, rasa haus, dan hasrat sensual. Yang kedua, otak tengah. Otak tengah merupakan bagian terkecil otak yang berfungsi dalam sinkronisasi pergerakan kecil, pusat relaksasi dan motorik, serta pusat pengaturan refleks pupil pada mata. Otak tengah terletak di permukaan bawah otak besar atau cerebrum. Pada otak tengah terdapat lobus opticus yang berfungsi sebagai pengatur gerak bola mata.
Pada bagian otak tengah banyak diproduksi neurotransmitter yang mengontrol pergerakan lembut. Jika terjadi kerusakan pada bagian ini, orang akan mengalami penyakit yang dinamakan Parkinson. Selanjutnya, otak belakang. Otak belakang tersusun atas otak kecil atau cerebellum, medulla oblongata, dan pons varoli. Otak ini berfungsi dalam keseimbangan tubuh dan koordinasi kerja otot. Slide. Sistem saraf yang kedua yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau medulla spinalis merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat. Seperti halnya dengan sistem saraf pusat yang dilindungi oleh tengkorak kepala yang keras, sumsum tulang belakang juga dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Dapat dilihat pada gambar, ini adalah gambaran struktur tersegmentasi, dan setiap segmen memiliki di setiap sisi saraf sensorik dan saraf motorik. Akar dorsal di setiap sisi menyampaikan informasi sensorik ke sumsum tulang belakang, sementara akar ventral menyampaikan perintah motorik ke otot. Next. Saraf tepi manusia. Susunan saraf tepi terdiri atas serabut saraf otak dan serabut saraf sumsum tulang belakang atau spinal. Serabut saraf sumsum dari otak keluar dari otak, sedangkan serabut saraf sumsum tulang belakang keluar dari sela-sela tulang belakang. Sistem saraf terbagi menjadi dua berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama itu sistem saraf sadar. Pada sistem saraf sadar bekerja atas kesadaran dan kemauan kita. Contohnya, ketika kita makan, menulis, berbicara, maka saraf inilah yang mengkoordinasinya. Yang kedua, saraf tak sadar atau otonom. Sistem saraf ini bekerja tanpa disadari, secara otomatis, dan tidak di bawah kehendak saraf pusat. Contohnya itu gerakan, misalnya denyut nadi, perubahan pupil mata, gerakan alat pencernaan, pengeluaran keringat, dan lain-lain. Pada sistem saraf otonom dibedakan menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Pada saraf simpatik terletak di depan ruas tulang belakang. Fungsi saraf ini yaitu untuk memacu kerja organ tubuh, walaupun ada beberapa yang menghambat, tetapi bisa juga memberikan pengaruh terhadap kontraksi pada kantung semih. Yang kedua, sistem saraf parasimpatik. Pada sistem saraf ini bekerja berlawanan jika dibandingkan dengan saraf simpatik. Saraf parasimpatik memiliki fungsi antara lain menghambat detak jantung, memperkecil pupil mata, memperkecil bronkus, mempercepat kerja alat pencernaan, merangsang ereksi, dan mempercepat kontraksi kantung semih. Next. Cerebral cortex. Pada cerebral cortex terdapat beberapa lobus. Yang pertama itu lobus occipital. Lobus occipital terletak di ujung posterior, merupakan target utama untuk informasi visual. Yang kedua, lobus parietal. Lobus parietal terletak di antara lobus occipital dan sulcus centralis, sebuah alur yang dalam di permukaan korteks. Yang selanjutnya, lobus temporal. Lobus temporal ada bagian lateral dari setiap belahan dekat pelipis. Ini adalah target kortikal utama untuk informasi pendengaran. Yang terakhir, lobus frontal. Lobus frontal adalah yang mengandung korteks motorik primer dan korteks prefrontal, memanjang di siklus centralis sampai batas arteriol otak. Pada posterior lobus frontal terdapat di depan siklus centralis, gyrus precentralis dikhususkan untuk mengontrol gerakan halus seperti menggerakkan satu jari pada satu waktu. Baik, itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator.
Baik, terima kasih atas materi pembawaan dari Nur Hisham. Kemudian kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu sistem saraf dan korteks, akan dibacakan oleh Saudari Nur Fadilah. Kepada Saudari Nur Fadilah, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf dan korteks. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Sistem saraf juga merupakan salah satu bagian yang menyusun sistem koordinasi yang bertugas untuk menerima rangsangan, menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian tubuh, serta memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari sistem saraf. Yang pertama itu ada otak. Otak terdiri dari tiga bagian, yaitu forebrain atau otak bagian depan, midbrain atau otak bagian tengah, dan hindbrain, otak bagian belakang. Midbrain ada 3 bagian utamanya. Yang pertama itu tektum. Tektum terletak di bagian atas otak tengah yang disusun oleh 2 tonjolan bernama superior collicoli dan inferior collicoli. Superior collicoli ini berperan dalam proses penglihatan, sedangkan inferior collicoli lebih ke menciptakan respon tubuh saat terkejut. Yang kedua, tegmentum. Terletak di depan tektum. Tegmentum ini terdiri dari saluran serat dan 3 bagian yang dibedakan oleh warna, yaitu nukleus merah, prekedatal abu-abu, dan substansia nigra. Nukleus merah berperan dalam koordinasi informasi sensoris. Yang ketiga, fungsi otak tengah bagian penductus cerebri adalah sebagai jalan utama yang membawa dan mengantarkan sinyal dari bagian terluar tubuh ke bagian lain sistem saraf pusat. Selain itu, bagian otak tengah ini juga berperan penting dalam koordinasi gerak tubuh. Yang kedua, forebrain atau otak depan. Fungsi dari forebrain ini atau otak bagian depan yaitu menerima dan memproses informasi, berpikir, merasakan, dan mengeluarkan bahasa, serta mengendalikan fungsi motorik atau otot. Ada 2 bagian besar otak yang termasuk dalam golongan otak depan, yaitu diencephalon dan telencephalon. Diencephalon ini terdiri atas talamus dan hipotalamus. Diencephalon ini terletak di antara setengah bulatan otak dan otak tengah. Selanjutnya, telencephalon atau cerebrum. Telencephalon ini terletak di bagian anterior atau depan otak menuju ke setengah bagian midbrain. Telencephalon juga terdiri atas basal ganglia atau bagian otak yang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan motorik, corpus striatum atau bagian di bawah korteks, dan olfactory bulb atau bagian otak yang merespon bau. Telencephalon ini berperan dalam berbagai macam proses seperti penentuan kecerdasan, penentuan kepribadian, dan menginterpretasi rangsang indera, merencanakan dan mengelompokkan, merespon indera penciuman, serta merespon indera peraba. Yang ketiga, hindbrain atau otak bagian belakang. Fungsi dari hindbrain ini pertama, medula, perpanjangan dari spinal cord ke dalam the skull, mengendalikan proses refleks, misalnya bernafas, detak jantung, vomiting, salivasi, batuk, dan bersin, melalui cranial nerves, yang mengendalikan sensasi kepala, gerakan otot kepala, dan parasympathetic output ke organ. Kerusakan pada medula umumnya fatal. Yang kedua, opium dalam dosis besar, mematikan karena menghambat aktivitas medula. Ketiga, pons atau jembatan, tempat akson saling bersilangan.
Yang keempat ada cerebellum, berfungsi untuk keseimbangan dan koordinasi. Selanjutnya, fungsi bagian korteks cerebral. Yang pertama yaitu lobus frontal. Lobus frontal bertanggung jawab dalam mengatur gerakan, penilaian, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, spontanitas, dan perencanaan atau kontrol impuls. Yang kedua, ada lobus parietal. Lobus parietal merupakan tempat utama untuk memproses informasi sensorik seperti rasa, suhu, bau, pendengaran, penglihatan, dan sentuhan. Yang ketiga, lobus occipital. Lobus occipital ini berfungsi untuk membantu memahami apa yang mata lihat. Keempat adalah lobus temporal. Lobus temporal ini berfungsi dalam mengatur kemampuan pendengaran dan bahasa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Nur Fadilah. Kemudian untuk materi kelima yaitu sinapsis, neurotransmitter, dan obat-obatan akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Atika. Untuk Saudari Nurul Atika, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Materi yang kelima adalah sinapsis, neurotransmitter, dan obat-obatan. Next. Sinapsis ini ditemukan oleh Santiago Ramon pada tahun 1800-an, kemudian dikembangkan oleh Charles Scott Sherrington pada tahun 1960. Sinapsis merupakan titik temu antar ujung neurit atau akson di suatu neuron dengan neuron yang lainnya. Next. Di sinapsis, neuron akan melepaskan neurotransmitter atau zat kimiawi. Umumnya, satu neurotransmitter yang dikeluarkan hanya akan mengeluarkan subthreshold response. Kemudian, transmisi di sinapsis ini berlangsung dalam banyak langkah, dan interferensi pada salah satu langkah tersebut akan memengaruhi transmisi. Ada beberapa bagian pada sinapsis, diantaranya yaitu terminal prasinaptik. Itu bagian sinapsis yang mengandung vesikel sinaptik dienkapsulasi pada sekeliling zat penghantar rangsangan saraf. Kemudian ada celah sinaptik, yaitu bagian sinapsis yang memiliki lebar sekitar 20 dan memberikan jarak pada dua sel saraf yang berdekatan. Kemudian yang ketiga ada terminal postsinaptik, yaitu bagian sinapsis yang terdapat reseptor untuk mengikat neurotransmitter yang biasa menjadi penghambat atau peningkat arus sinyal dari neuron ke neuron lainnya. Next. Pada sinapsis ada beberapa susunan. Yang pertama dapat kita lihat pada gambar. Gambar pertama merupakan ruang antara dua sel atau biasa disebut celah sinapsis. Kemudian gambar kedua, ujung atau terminal akson dari sel saraf yang biasa disebut neuron. Dan yang ketiga, reseptor sel target yang berhubungan dengan neurotransmitter. Next. Peristiwa kimia pada sinapsis. Pertemuan transmisi ini ditemukan oleh Otto Loewi pada tahun 1920. Beliau menemukan bahwa transmisi pesan di sinapsis itu terjadi secara kimiawi. Next. Pada sinapsis dan neurotransmitter ada beberapa bagian. Yang pertama, yang dapat kita lihat pada gambar, ada yang disebut celah sinaptik, kemudian membran prasinaptik, ada neurotransmitter,
Neurotransmitter itu ada pada nomor 4. Kemudian ada vesikel sinaptik, yaitu paket bola kecil yang terletak di terminal prasinaptik tempat neurotransmitter ditahan untuk dilepaskan. Kemudian ada neurotransmitter atau bahan kimia yang berjalan melintasi sinapsis dan memungkinkan komunikasi antar neuron. Bagian yang terakhir adalah postsinaptik. Next. Adapun urutan peristiwa untuk neurotransmitter adalah eksositosis neurotransmitter keluarnya dari terminal presinaptik ke celah sinaptik ketika aksi potensial mencapai terminal. Kemudian neurotransmitter melintasi celah dan melindungi reseptor postsinaptik di membran postsinaptik. Kemudian neurotransmitter berpisah dari reseptor. Nah, selanjutnya neurotransmitter diambil kembali, dibawa kembali ke neuron prasinaps, dibuang atau bebas. Dan yang urutan terakhir adalah reuptake atau endositosis, yakni mengambil kembali neurotransmitter untuk digunakan ulang di presinaptik. Next. Adapun macam-macam neurotransmitter adalah ada amino acids, modified amino acids, kemudian monoaminous atau also modified from amino acids, peptides, atau chains of amino acids, proteins, dan gases. Kemudian neuromodulator. Bagian-bagian neuromodulator adalah flash synthesized press released, kemudian released by effect on neighboring cells, spread of effects, dan duration of effects. Next. Komunikasi antar neuron. Yang pertama adalah membran presinaptik, yaitu membran tombol terminal yang terletak berdekatan dengan membran postsinaptik dan melalui mana neurotransmitter dilepaskan. Kemudian ada membran pasca sinaptik, yakni membran sel tombol terminal berlawanan di sinapsis atau membran sel yang menerima pesan. Kemudian celah sinaptik, ruang antara membran prasinaps dan membran pasca sinaps. Vesikel sinaptik atau vesicle, yakni struktur kecil berongga seperti manik-manik yang ditemukan di tombol terminal yang mengandung sebuah molekul neurotransmitter. Kemudian ada zona rilis, yakni daerah bagian dalam membran prasinaps tempat vesikel sinaptik menempel dan melepaskan neurotransmitternya ke celah sinaptik. Kemudian bagian terakhir adalah aktivasi reseptor. Nah, aktivasi reseptor ini ada 3, yakni reseptor pasca sinaptik, kemudian saluran ion bergantung neurotransmitter, dan reseptor ionotropik atau mata pada tropik. Next. Pada peristiwa kimia di sinapsis ada disebut hormon. Hormon merupakan bahan kimia yang disekresikan oleh kelenjar atau sel lain yang diangkut ke organ lain oleh darah, di mana ia mengubah aktivitas. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang paling bertanggung jawab untuk produksi hormon ini. Hormon ini penting untuk memicu sebuah perubahan jangka panjang di beberapa bagian tubuh. Next. Bagian yang terakhir adalah sinapsis dan obat-obatan. Yang pertama ada disebut amfetamin. Amfetamin ini memiliki efek pada sinaptik, yakni meningkatkan pelepasan dopamin dan beberapa pemancar lainnya. Kemudian obat kokain dapat memblokir reuptake dopamin dan beberapa pemancar lainnya. Obat metilfenidat yang memblokir reuptake dopamin dan lainnya tetapi secara bertahap. Kemudian obat MDMA atau ekstasi. Dia dapat melepaskan dopamin, melepaskan serotonin, merusak akson yang mengandung serotonin. Kemudian obat nikotin. Obat ini dapat merangsang reseptor asetilkolin tipe nikotinik, yang diantara efek lainnya adalah meningkatkan pelepasan dopamin di nucleus accumbens. Kemudian obat opiat seperti heroin atau morfin.
Nah, efeknya ini terhadap sinaptik adalah dapat merangsang reseptor endorfin. Kemudian obat cannabinoid atau lebih dikenal dengan ganja memiliki efek menggairahkan reseptor umpan balik negatif pada sel prasinaptik. Reseptor tersebut biasanya merespon anandamide dan 2-AG. Kemudian obat yang terakhir itu halusinogen seperti LSD. Nah, obat ini memiliki efek terhadap sinaptik yaitu merangsang reseptor serotonin tipe 2I. Atau lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pembawaan materi ke-5 dari Nurul Atika. Kemudian materi ke-6 yaitu plastisitas dan perkembangan otak akan dijelaskan oleh Nurul Aulia Al-Mukarramah. Kepada Nurul Aulia, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai plastisitas dan perkembangan otak. Berikutnya. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini, merupakan struktur dari otak manusia. Yang pertama ada cerebrum, bagian paling superior dari central nervous system. Kemudian ada corpus callosum, merupakan kumpulan serabut saraf yang menghubungkan hemisfer kanan dan kiri. Kemudian pada otak manusia juga terdapat bagian yang dikenal dengan istilah talamus, yaitu bagian yang memancarkan sinyal saraf ke cerebral cortex. Kemudian ada bagian hipotalamus yang mengontrol sistem endokrin. Kemudian ada cerebellum yang mengatur keseimbangan dan koordinasi tubuh serta berperan dalam belajar hal baru. Selanjutnya ada bagian yang dikenal dengan istilah medula yang mengontrol fungsi involuntari, pernapasan, dan juga detak jantung. Berikutnya. Nah, ini adalah gambar cerebral cortex, di mana cerebral cortex atau biasa juga dikenal dengan istilah gray matter. Cerebral cortex ini merupakan lapisan terluar dari cerebrum yang bertanggung jawab untuk menganalisis proses sensoris dan fungsi otak yang lebih tinggi. Dan cerebral cortex ini dikenal juga dengan istilah the part that makes us human. Berikutnya. Pada plastisitas dan perkembangan otak, ada istilah yang dinamakan homunculus kortikal, yaitu kata homunculus sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti pria kecil dan merupakan istilah yang digunakan di alkimia dan cerita rakyat jauh sebelum literatur ilmiah mulai menggunakannya. Sebuah homunculus kortikal atau manusia korteks menggambarkan konsep representasi tubuh yang terletak di dalam otak. Selanjutnya. Ini merupakan proses perkembangan atau tahapan perkembangan pada otak manusia. Perkembangan otak terjadi akibat dari kematangan fisik, pengalaman, maupun belajar dan memori. Pada saat manusia lahir, berat otak itu sekitar 350 gram. Kemudian pada tahun pertama, berat otak sendiri berkisaran 1000 gram. Kemudian setelah ia beranjak dewasa, ukuran otak pun berubah menjadi sekitar 1200 hingga 1400 gram. Dan ada pula yang dikenal dengan prefrontal cortex, yaitu semacam tahapan berkembang yang secara cepat yang terjadi pada usia 7 hingga 12 bulan atau bisa dikatakan sebagai dari objek permanens. Selanjutnya. Kemudian ada tahap perkembangan dari neuron. Yang pertama, tahap perkembangan neuron ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu ada proliferasi, diferensiasi, migrasi, mielinasi, serta sinaptogenesis. Proliferasi sendiri merupakan proses pembentukan neuron-neuron baru. Sedangkan diferensiasi merupakan suatu proses pembagian fungsi atau
neuron dan glia. Sedangkan migrasi adalah proses di mana terjadinya sel-sel yang bergerak menuju lokasi akhirnya di dalam otak. Kemudian pada tahapan neuron ada mielinasi, yaitu sebuah proses di mana glia menghasilkan materi lemak insulasi. Dan proses terakhir dalam perkembangan neuron ialah sinaptogenesis. Pada tahapan ini, neuron terus membentuk sinapsis baru dan menyingkirkan sinapsis lama yang telah berlangsung seumur hidup. Berikutnya adalah plastisitas otak. Secara fisiologis, plastisitas otak atau neuroplastik adalah kemampuan otak melakukan reorganisasi dalam bentuk adanya interkoneksi baru pada syaraf. Plastisitas juga terjadi pada proses perkembangan dan kematangan saraf. Selanjutnya, berdasarkan konsep pada plastisitas otak, jika terjadi kerusakan pada otak, dimungkinkan untuk terjadi proses pemulihan atau recovery. Beberapa model dalam proses pemulihan fungsi otak, yaitu ada model eukopotensialitas, yang dimana pada model ini tuh melalui aksi dari bagian otak dalam sistem tersebut yang tidak mengalami kerusakan. Kemudian ada vicarious functioning, yaitu di mana kehilangan fungsi setelah injury atau kerusakan yang alih oleh bagian atau area lain dari otak kita. Kemudian ada denervation supersensitivity, yaitu setelah kerusakan terjadi, sisa serabut saraf diduga menjadi lebih sensitif terhadap neurotransmitter dan jarak saraf aktif sehingga fungsinya dapat kembali. Berikutnya, adapun faktor yang dapat menunjang plastisitas otak, yaitu yang pertama, stimulasi lingkungan. Kemudian ada stimulasi yang sering, kemudian ada durasi yang tepat dari stimulasi, kemudian adanya motivasi serta konsistensi. Selanjutnya. Kemudian ada pula faktor yang dapat membatasi plastisitas otak. Yang pertama, pengaruh dari lingkungan prenatal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak janin. Kemudian yang kedua ada periode kritis selama postnatal. Dalam istilah ini juga dikenal dengan istilah jendela peluang. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ialah jendela peluang. Periode ketika otak memerlukan jenis masukan atau stimulasi tertentu untuk menciptakan atau menstabilkan struktur yang bertahan lama. Itulah tadi penjelasan mengenai plastisitas dan perkembangan otak. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu materi mengenai visual coding, penglihatan, dan sistem auditorik. Slide berikutnya. Pengertian dari sistem visual. Sistem visual adalah bagian dari sistem saraf pusat yang memberikan kemampuan untuk dapat memproses detail visual serta mengaktifkan beberapa fungsi respon foto, bukan gambar. Prinsip dari kerja sistem visual pada manusia. Persepsi visual adalah interpretasi cahaya yang masuk ke mata menjadi informasi visual yang spesifik di otak. Sistem penglihatan manusia mendapat informasi visual dari lingkungan di sekitarnya, lalu menjadi sinyal saraf yang menghasilkan persepsi visual. Informasi visual suatu objek yang melalui beberapa rangkaian proses. Kemudian persepsi warna, persepsi gerakan, persepsi ruang, dan persepsi kedalaman informasi visual ini memberikan kode spesifik yang akan dianalisis oleh korteks oksipital sehingga manusia nantinya dapat melihat suatu objek. Berikutnya. Bisa dilihat ini adalah gambar dari bagian-bagian dari organ penglihatan. Yang di tengah merupakan gambar dari bagian dari organ luar mata kita. Yang di sebelah kanan saya ini merupakan bagian dari organ dalam mata kita. Dan yang di sebelah kiri ini merupakan visualisasi dari bagaimana
bagian mata yang lebih diperjelas lagi, yaitu dijelaskan bagian dari retina mata kita. Selanjutnya. Baik, yang berikutnya adalah sistem kerja dari visual. Bagaimana mata kita ini bisa menangkap suatu gambar atau visual yang ada. Yang pertama itu cahaya ditangkap oleh pupil dan lensa, lalu kemudian diteruskan ke retina mata kita. Retina mata sendiri terdiri atas sel-sel neuron yang berbeda. Kemudian sel-sel amakrin dan sel-sel horizontal terspesialisasi ini akan melangsungkan komunikasi lateral atau komunikasi di seluruh saluran input sensorik kita. Berikutnya, next slide. Baik, tentunya saya juga akan menjelaskan mengenai retina dan bagaimana bagian-bagian serta cara kerja dari retina itu sendiri. Retina dalam arti tertentu bersifat terbalik. Susunan terbalik menciptakan dua masalah visual. Kemudian fovea atau sebuah idensasi yang berguna untuk penglihatan aktualisasi tinggi. Nah, pada gambar di sebelah kiri ini kita bisa melihat bagian-bagian dari retina itu sendiri, gambar retina dan sejenisnya. Kemudian pada retina dikenal adanya rod cell, merupakan sel fotoreseptor di dalam retina yang berfungsi pada kondisi cahaya yang redup. Jadi rod cell ini berfungsi bekerja pada saat mata kita sedang berada atau menangkap sesuatu di dalam kondisi cahaya yang sedang redup. Kemudian ada sel batang yang berlawanan dengan sel kerucut. Kemudian ada cone cell yang sering disebut sebagai reseptor sel yang berfungsi untuk menerima sinar dalam retina mata yang bertanggung jawab terhadap retina penglihatan warna. Kemudian yang terakhir yaitu ada sel kerucut yang bekerja dengan baik apabila kondisi cukup terang. Selanjutnya. Yang selanjutnya bagaimana kita dapat melihat warna. Persepsi tentang warna objek banyak itu tergantung pada panjang gelombang cahaya yang dipantulkan ke dalam mata. Campuran panjang gelombang yang dipantulkan objek ini akan memengaruhi persepsi kita tentang warna tersebut. Ada dua teori yang bisa menjelaskan mengenai hal ini. Yang pertama ada teori proses oponen. Ada dua golongan sel yang berbeda dalam sistem visual untuk mengkode warna dan sebuah golongan kelas lain untuk mengkode brightness. Kemudian ada teori komponen atau trichromatic theory. Ada 3 macam reseptor, yaitu ada kerucut yang memiliki warna yang berbeda, dan masing-masing dengan sensitivitas spektral yang berbeda pula, serta ada warna sebuah stimulus tertentu diduga dikode oleh rasio antara aktivitas ketiga macam reseptor. Yang hal ini didasarkan pada observasi di mana warna apapun di dalam spektrum yang dapat dilihat itu dapat di-match atau diselaraskan dengan proporsi yang berbeda-beda. Berikutnya tentu saja adalah masalah pada penglihatan yang jarang terjadi atau biasa terjadi di lingkungan kita, itu buta warna. Buta warna sendiri merupakan menurunnya kemampuan mata kita untuk dalam membedakan warna-warna tertentu. Mata kesulitan membedakan antara warna merah, hijau, biru, ataupun campuran dari warna-warna tersebut dengan jelas. Berikutnya. Ya, yang terakhir ialah pembahasan mengenai sistem audiotorik. Ini merupakan bagian dari sistem audiotorik. Yang pertama terdiri pasti dengan ada anatomi telinga, ada mekanisme proses pendengaran, stimulus pendengaran, persepsi auditorik, kerusakan yang terjadi pada sistem auditorik, dan lain sebagainya. Adapun fungsi dari sistem auditory ini sendiri yaitu untuk mempersepsi bunyi atau lebih tepatnya persepsi tentang objek dan kejadian melalui bunyi yang mereka timbulkan. Next.
Adapun struktur dari telinga manusia. Yang pertama terdiri dari 3 bagian. Telinga yang pertama ada telinga luar atau outer ear. Terdiri dari auricula atau daun telinga dan kanal pendengaran eksternal atau liang telinga. Auricula sendiri terbentuk oleh tulang rawan elastis yang melekat erat pada kulit yang miring, yang berfungsi untuk menangkap suara dan melokalisasi suara. Auricula membentuk cekungan yang disebut coca, dan bagian pinggirnya dinamakan helix. Liang telinga atau ear canal dibentuk oleh tulang rawan dan tulang temporal. Ukurannya sekitar 4 cm dari tragus ke membran timpani yang juga disebut sebagai gendang telinga dan melengkung membentuk huruf S. Kemudian ada telinga bagian tengah atau middle ear. Fungsi dari telinga bagian tengah ini adalah untuk menghantarkan suara yang telah dikumpulkan di auricula ke telinga bagian dalam. Pada bagian ini tuh ada yang dikenal dengan membran timpani, yang itu bentuknya itu tipis dan semi-transparan yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah yang terdiri dari pars flaccida dan pars tensa. Kemudian ada saluran Eustachius yang menghubungkan antara telinga tengah dengan hulu kerongkongan dan hidung atau nasofaring. Kemudian yang bagian struktur terakhir dari telinga ialah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini juga disebut dengan rongga labirin yang fungsinya itu untuk membantu keseimbangan dan menyalurkan suara ke sistem saraf. Pada telinga bagian dalam ini terdiri atas koklea, vestibular, dan semisirkular. Berikutnya. Next. Yang terakhir penjelasannya yaitu kerusakan yang dapat terjadi pada sistem auditory kita. Yang pertama ada gangguan pendengaran konduktif yang terjadi apabila gelombang suara tidak dapat ditransmisikan dengan benar dari lingkungan luar ke koklea atau rumah siput. Hal ini biasanya tuh diakibatkan karena adanya kotoran yang menumpuk pada telinga kita serta benda asing atau juga bisa dikarenakan infeksi yang terjadi pada telinga kita. Kemudian yang terakhir ada gangguan pendengaran sensori neural yang terjadi apabila terdapat kerusakan pada organ pendengaran atau koklea atau rumah siput atau saraf pendengaran atau saraf. Hal ini bisa menyebabkan gangguan pendengaran kita ini seperti tuli itu bisa berlangsung secara permanen. Baik, kalau tadi penjelasan saya mengenai materi ke-6 dan ke-7, yaitu penglihatan dan yaitu plastisitas dan perkembangan otak, serta visual coding, dan penglihatan serta sistem auditorik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, mungkin hanya itu dari kelompok kami materi yang bisa dibawakan. Untuk mata kuliah biopsikologi, materi dari pertemuan yang pertama hingga pertemuan yang ke-7. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.